Kita tantang sekarang, ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar. Dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya, menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya, ada orang-orang yang membiayai kami, kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini. Para pemburu ijazah Jokowi ramai-ramai menyangkal tudingan Ngabalin bahwa orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi dibayar oleh para bohir. Bahkan, Roy Suryo sempat mengatakan siap menggantung kepala Ngabalin jika tuduhan tersebut benar. Sementara Ahmad Khozinuddin mengatakan ia awalnya tidak percaya jika pelaporan ijazah Jokowi tersebut ada uangnya. Namun, setelah Ngabalin turun dan keluar di televisi, ia yakin bahwa benar ada uang besar untuk mengontar narasi ijazah palsu Jokowi. Dan itu dilakukan oleh Ngabalin dan ia penerimanya. Kita tantang sekarang, Ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar. Dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin. Sementara itu, warga yang ikut klarifikasi ke Universitas Gadjah Mada untuk mempertanyakan ijazah Jokowi mengatakan bahwa dirinya bersama rombongan patungan untuk membayar bis. Bahkan, kursi bis yang seharusnya hanya diisi oleh 45 orang, diisi 53 orang. Bu, Anda mau membantah apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin? Oh iya, sangat. Silakan. Sangat mau membantah. Apa? Pak Ngabalin, ini emak-emak yang kemarin ke Jogja Sulu. Kalau dibilang nenek-nenek tadi, benar memang. Dan kami bayar sendiri, patungan 300.000. Kalau ada duitnya, mungkin kami naik pesawat. Betul nggak? 300.000 naik apa itu? Bus, Naik bus? nyewa. Sewa bus? Iya. Berapa orang? Busnya kapasitas 45, tapi di dalam 53. Oke. Jadi ada yang duduk pakai bekas-bekas spanduk. Berapa jam tuh? Sekitar 7 jam, 8 jam mungkin? Yang perjalanan kan ada di Hambat sekitar 5 jam tuh di kilometer 185. Sempat Ada- nginap juga di sana? Nginap semalam di Solo. Berarti lebih dari 300.000 dong? Pokoknya kami ini patungan. Dan jangan lupa bahwa peran serta mereka itu bisa mengalihkan isu-isu besar di Republik ini, dan tiba-tiba orang begitu lupa kasus-kasus besar di Republik ini. Siapa mereka ini sebetulnya? Nah, isu tentang ijazah palsu ini kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Orang yang korupsi uang triliun rupiah, polisi begitu tangkap, jaksa begitu ambil semua peristiwa-peristiwa penting itu, seketika langsung hilang di ruang publik. Pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan pemalsuan data, penipuan, segala macam yang sedang ditangani oleh KPK hilang total. Rakyat tidak mendapatkan informasi itu lagi. Pertanyaannya, siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Mantan tenaga ahli kantor staf presiden, Ali Muchtar Ngabalin mengungkapkan adanya proyek besar di balik polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Menurutnya, ada orang-orang yang sengaja mengangkat isu ini untuk menjatuhkan putra Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ali Muchtar Ngabalin mengatakan bahwa permasalahan ijazah palsu ini merupakan proyek terselubung yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Ali Muchtar mengaku tidak habis pikir dengan yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ia mengatakan mestinya para pelapor ijazah Jokowi itu mencari makan dengan cara yang benar
bukan dengan mencaci maki, bahkan sampai menuduh. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain, fufu fafa, fufu fefe dan segala macam. Nggak selesai mereka pindah lagi, nggak selesai pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Masa Ngabalin sih? jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama. Tanyakan semua flora dan fauna di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak masuk akal langkah-langkah ini. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang, ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya, pasti menelan biaya yang sangat banyak. Siapa-siapa yang nongol di depan televisi, di layar kamera, ditulis semua itu, saya tahu, saya mengerti. Karena saya ada di kantor staf presiden pada waktu itu. Saya berkomunikasi, mereka menelpon saya, mereka menceritakan masalah mereka kepada saya. Jangankan mereka yang sudah berhenti, ada yang saja masih menjabat sebagai duta besar, yang diangkat, diberikan kehormatan oleh Jokowi dalam pangkat dan jabatan. Masih juga otaknya tidak lurus-lurus. Tokoh ilmuwan punya latar belakang pendidikan. Lucu. Seperti orang tidak pernah punya peradaban, tidak punya latar belakang. Manusia seperti apa kamu orang itu? Menurutnya, ada maksud terselubung yang dimiliki para pelapor ijazah Jokowi tersebut. Bahkan Ngabalin membocorkan bahwa ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepadanya. Ali Muchtar Ngabalin membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi. Dengan adanya laporan Jokowi, Ngabalin berharap hal tersebut bisa menjadi pelajaran penting. Ia meyakini bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan akan dijebloskan ke dalam penjara. Saya ini guru besar, Andro. Saya tahu kalau cara bekerja ilmiah itu tidak begitu. Seorang peneliti tidak bekerja seperti begitu. Masa mereka mencaci maki, menghujat, mencederai, tiba-tiba lahir sebagai seorang pahlawan, sebagai peneliti. Peneliti apa dengan mulutmu kayak begitu? Menghujat dan mencaci maki orang, mencederai harkat dan martabat pribadinya. Luar biasa loh tingkat kesabaran seorang Pak Jokowi itu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai pada puncaknya. Kita tahu kan karakter orang Solo yang punya kewibawaan begitu luar biasa. Senyumnya manis, bertahun-tahun menunggu, sampai pada harkat dan martabatnya. Beliau merasa tertusuk, beliau merasa sangat amat kecewa dan tersinggung. Sudah sampai pada puncaknya. Beliau datang sendiri sebagai seorang pribadi, mantan kepala negara, melaporkan, menenteng itu ijazahnya, melapor. Belum juga. Hei, apa yang salah dengan wajah dan perilaku kalian? Siapa melahirkan kamu orang? Kenapa begitu alat dan kelakuannya seperti itu? Bukan peneliti itu. Sementara hal tersebut dibantah oleh Roy Suryo. Ia mengaku tidak memiliki kepentingan politik dalam kasus ijazah Jokowi. Kini meski Barreskrim Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi identik dan menghentikan kasus aduan TPUA, tapi Roy Suryo tetap tidak percaya. Ia bahkan menganggap bahasa identik dengan otentik dalam pembuktian keaslian ijazah Jokowi. Barreskrim Polri hanya menyatakan ijazah tersebut identik dengan pembanding. Roy tetap menanti Jokowi menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Jadi gini, soal tuduhan seseorang itu menurut saya ngaco dan ngawur ya gitu. Artinya dia malah menebar hoax ya gitu. Jadi karena sama sekali sikap dari saya secara pribadi, Dr. Rismon, kemudian Dr. Tifa dan beberapa teman-teman peneliti ini adalah sikap-sikap seorang ilmuwan, seorang peneliti, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelompok atau aktivis tertentu. Bahkan kami pun sebenarnya bukan bagian dari karena kami ini adalah ahli yang kemudian diminta datang. Bahkan ketika kami meneliti di Jogja pun waktu itu kami datang sendiri, pulang sendiri, ongkos sendiri, tidak ada apapun. Jadi kalau ada orang yang menuduh kami itu, saya kira itu otaknya palsu. Kan memang udah sampai, ini kan udah mau di stop SP3 Mas Roy. Udah di stop katanya. Udah di stop kan. Ya, jadi udah selesai. Udah di stop tapi ijazahnya nggak ada. Yang nanti itu ya, yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan.
saya nggak mau juga Mas Roy. Nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Enggak, itu pengetahuan dari kampus Ruko itu. Terpaksa kan. Ya. Tapi saya S2 loh. Asli loh. Oke, tapi konteksnya begini. Terjadi perdebatan panas antara Roy Suryo dengan Sylvester di Kompas TV usai Mabes Polri mengumumkan ijazah Jokowi. Polisi memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah melalui serangkaian pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Ijazah milik Jokowi diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan nomor 1120 atas nama Jokowi, NIM 1681KT, tertanggal 5 November 1985. Tintanya katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Sesat kali yang paling penting ya. Dalam research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembandingnya harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama, gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama. Kan repot lagi nanti, gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya simpel banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi? Oke lah, kalaupun nggak berani, sekali-kali mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Mabes Saya menghormati, tapi kenapa percaya nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu? Saya harus menerima, bukan percaya dan tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya saya harus menerima dan menghormati. Tapi kalau mau bagus lagi, demi istilahnya kebonafitan. Mas, sorry, ini kontradiksi ya. Kenapa Mas nggak percaya tapi menerima? Tapi kenapa teman-teman TPUA ini melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri? Loh harus, iya kan? Ya harus. Terus kenapa nggak? Terus mau di mana lagi gitu loh? Yang Anda sinyalir apa? Dokumen ini menjadi salah satu temuan penting dalam penyelidikan laporan dugaan pemalsuan ijazah yang belakangan ramai diperbincangkan. Hasil uji laboratorium memperlihatkan bahwa ijazah Jokowi dicetak menggunakan bahan kertas dan teknik cetak yang sama dengan ijazah rekan-rekannya di tahun yang sama. Tinta tulisan tangan dan stempel yang tertera juga dipastikan berasal dari alat dan bahan yang sama. Tanda tangan pejabat fakultas seperti dekan dan rektor yang tercantum ijazah Jokowi juga terlihat diuji secara forensik. Tadi kita perhatikan dulu, sepanjang awal tadi Pak Dirtib itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu, kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak langsung otentik. Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslapor Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Selain ijazah, Bareskrim juga menelusuri skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Skripsi tersebut diketik menggunakan mesin tik tipe Pika, sesuai dengan jenis umum yang digunakan pada era 1980-an. Lembar pengesahan skripsi dicetak menggunakan handpress atau letterpress yang ditandai dengan permukaan tulisan yang tidak rata atau cekung jika diraba. Gerakan-gerakan semacam ini nggak bisa menerima kekalahan. Gini, ada hasil otopsi misalnya soal Joshua itu, yang kemudian hasil otopsinya waktu itu dari kepolisian, kemudian di challenge, kemudian ada ekshumasi. Makanya Mas, dari independen. Ini pun harus berani di challenge, Mas. Mas, mereka kalau mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Justru ijazahnya keluar dulu. Nggak bisa Mas itu memfitnah orang. Nggak fitnah, nggak ada. Oh fitnah ini, makanya Anda nanti kena loh ya. 310, 311 itu kena itu. Berarti laporan pencemaran nama baik masuk. Oh iya masuk ini. Masuk, nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini. Tunggu saja. Ya? Tunggu saja. Oh enggak, ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Karena ini udah jelas terus Mas, ya kan.
Jadi kalau belum pegang, ya kan, terus Anda ini mau ngomong ahli apa sama respon itu, orang nggak akan percaya, Mas. Ya ini juga. Karena Anda nggak ditampilkan, bukan nggak institusi ditampilkan resmi, ijazahnya. ya, bukan institusi Memang resmi, kami independen, bukan Mas. ahli resmi yang ditunjuk oleh negara. Enggak, ini independen. Gitu loh.